Hah, kok dikasih obat mata, Dok? Tuh, ini bekasnya kan ini. Tuh, udah kering. You make me feel a little higher. Things you do, they make me Assalamualaikum fans, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau sharing pengalaman yang baru saja terjadi pada anakku si Zalova yang umurnya 1 tahun 3 bulan yang mengalami infeksi kuman. Nah, awal mulanya itu si Zalova ada benjolan di paha sebelah kanannya dan benjolan itu berisi air. Nah, aku bimbang tuh, takutnya itu cacar. Akhirnya aku searching di Google dan ternyata itu bukan cacar karena si Zalovanya tidak ada demam. Jadi aku biarin gitu aja ya kan. Ini dia benjolan yang kukira cacar, namun ternyata bukan. Nah, ini kondisi saat Zalova pergi ke dokter di konsultasi pertama nih, yang lutut sebelah kanan itu bukan karena itu ya, itu adalah luka dia jatuh. Nah, ini yang di pahanya ini bulatan kecil. Nah, itulah dia. Nah, beberapa hari kemudian, adalah 4 hari gitu, dia si Zalovanya benjolan yang berisi air itu makin nambah dan makin banyak di pahanya sampai selangkangannya. So aku jadi penasaran dong. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk pergi konsultasi ke dokter. Jadi hari keempat lah kami pergi ke klinik tempat kami biasa berobat. Nah, singkat cerita, pas kami konsultasi ke dokter, akhirnya Zalova ini didiagnosa mengalami infeksi kuman. Nah, di situ si dokter memfoto, memvideo si lukanya Zalova, dan dia sempat keluar sebentar dari ruangan dan ternyata dia itu kayak memastikan itu sama teman dokternya, dan ternyata benar Zalova mengalami infeksi kuman. Setelah didiagnosa infeksi kuman, Zalova itu diberi obat antibiotik, kemudian salep dan paracetamol. Nah, Zalova itu dikasih antibiotik ini amoxicillin trihydrate yang ini, kemudian dia dikasih salep ini gentamicin sulfat. Ini obat mata kata si dokter, dia nyebutnya. Terus aku kayak, hah, kok dikasih obat mata, Dok? Hah? Kok dikasih obat mata, Dok? Kata aku bilang gitu. Terus si dokter jawab, ini antibiotik yang kayak ringan gitulah pokok intinya. Jadi dikasih ini dulu sama si dokter. Kemudian dia dikasih mana ya paracetamolnya. Kok dia dikasih paracetamol itu katanya untuk menghilangkan nyeri, karena itu Zalova tuh kayak kesakitan gitu kan. Jadi dia dikasih si paracetamol. Nah, di konsultasi yang pertama ini si dokter bilang 3-5 hari, jika dia ada perubahan makin banyak atau dia makin sedikit, tetap harus datang lagi. Itu istilahnya kontrol gitu. Nah, di rumah si Zalova dikasih ini tadi antibiotik yang amoxicillin trihydrate ini. Dia itu aku kasih tidak teratur ya, tidak teratur. Entah karena itu atau karena hal lain, tidak tahu juga. Yang jelas Zalova makin nambah itu bentolan cairnya. Kalau salapnya aku kasih terus sampai salapnya tuh habis. Dikasih dokter ini 2 buah. Setelah 5 hari, pokoknya pasca dari konsultasi pertama itu si Zalova bentolannya itu makin banyak dan lukanya jadi kayak koreng-koreng gitu. Jadi hari kelima, walaupun hari kelima disuruh datang, tapi aku datangnya itu hari ke-7 atau 8 pasca dari konsultasi yang pertama. Yang di konsultasi kedua ini si Zalova itu sama si dokter dikasih obat yang baru lagi gitu kan. Ternyata si dokternya itu kayak konsultasi gitu sama temen yang merupakan seorang dokter kulit di Jakarta. Jadi katanya si Zalova ini dikasih antibiotik yang disarankan sama dokter kulit itu. Jadi dia antibiotiknya yang harus dikasihkan ke Zalova.
Nah ini dia antibiotiknya, amoxiclav. Ini kan kalaupun ada di klinik, dia ini tidak dikasih tanggung BPJS, dan ini adalah salep yang ini. Di pengobatan kedua Zalofa dikasih salep ini Pirotop. Pirotop ini mereknya, nama obatnya ini Mupirocin Calcium Cream. Nah ini harusnya kan dikasih 2, cuman katanya karena barangnya habis, jadi kalau misalnya nanti habis itu ditebus lagi di apotek luar. Nah ini resepnya, ini tadi antibiotiknya. Kemudian karena aku bilang si Zalofa itu suka garuk-garuk dan pokoknya tidak nyaman gitu, akhirnya dokter tuh meresepkan CTM. Ini CTM-nya yang sudah berbentuk puyer, diminum 3 kali sehari. Nah dokter itu sudah bilang kalau Zalofa dikasih obat untuk meringankan rasa gatalnya, itu dia dikasih obat yang bikin ngantuk. Jadi aku bilang gak apa-apa lah gitu kan, yang penting Zalofanya enakan lah itu. Dan aku pun ya tahu lah sedikit banyak soal CTM, yaitu dia kalau kita minum sesuai dosis itu tidak masalah. Karena pertimbangan Zalofa habis minum antibiotik yang ini kan, aku kayak memutuskan Zalofa ini seminggu ke depan itu aku tidak tebus dulu antibiotiknya, tapi aku melakukan hal-hal ini. Hal-hal ini juga beberapa itu adalah masukan dari dokter. Yang pertama itu Zalofa harus mandi 2 kali sehari. Memang mandi 2 kali sehari, cuman ya itu kayak ditekan dokter kan, dia harus mandi 2 kali sehari. Kemudian Zalofa ini tidak disarankan untuk memakai pakaian yang menutupi luka-lukanya, mau itu luka yang sedang mau kering atau luka yang kayak ada airnya, jadi dia biar kena angin-angin kata dokter. Nah sebelumnya yang aku lakukan itu memberikan dia kayak celana panjang itu kan, pikir kan dia karena suka garuk-garuk, jadi aku pikirnya saat itu ya lebih baik pakai celana panjang, dan ternyata itu tidak boleh, tidak disarankan karena itu kayak akan bikin tambah banyak. Yang ketiga, mandi menggunakan sabun antiseptik, tidak mahal-mahal, aku cuman pakai sabun Lifebuoy aja. Berikutnya yang aku lakukan adalah setiap mandi Zalofa itu menggunakan handuk yang baru, handuk yang bersih. Jadi tidak handuk juga sih, kadang pakai lampin gitu, lampin yang bekas dia baru lahir. Nah pokoknya tidak memakai handuk atau kain yang sama dengan bekas dia mandi. Nah berikutnya itu aku memberikan dia ini propolis yang mereknya British Propolis Kids. Nah ini aku berikan dia sesuai berat badan, dan ini aku tidak hanya kasih dia minum, aku juga kasih dioleskan ke lukanya. Jadi setelah obat salep dokter, beberapa jam kemudian dikasih ini gitu. Nah ini kotaknya, ini aku kasihkan dia memang rutin 3 kali sehari. British Propolis ini rekomendasi banget, banyak tokoh artis yang rekomendasi juga, wajib stok dalam kotak P3 kamu ya. Yang berikutnya aku kasih dia salep dari dokter ini salepnya, dan ini aku kasih juga, tapi ini hanya cuma 2 hari gitu kan. Berikutnya hari ketiga dan seterusnya aku tidak kasih, jadi sehingga kayak masih banyak ini. Waktu aku kontrol yang kedua itu Zalofa kan ada tumbuh 1. Nah setelah besokannya aku lakukan hal-hal yang tadi aku sebutin, alhamdulillah Zalofa tidak mengalami penambahan bentolan cair tadi, dan makin hari lukanya itu semakin kering dan menghilang. Alhamdulillah aku jadi tidak perlu menebus antibiotik, jadi tidak memberikan di antibiotik lagi, dan tidak perlu ke dokter kulit karena kata dokter bilang kalau dalam 2 minggu Zalofa tidak mengalami perubahan, dia harus dirujuk ke dokter kulit.
Ini kondisi kulit Zalova 2 mau 3 hari gitu aku melakukan perawatan padanya. Semoga kalau ada kasus yang seperti ini, pengalamanku ini bisa bermanfaat, ambil aja yang baik-baiknya. Jadi bukan berarti aku ini dan suami adalah orang yang anti dengan antibiotik, tapi kayak memberikan ruang gitu untuk kami memutuskan memberikan alternatif sebelum mengambil langkah medis, dalam hal ini menebus si antibiotik tadi gitu. Jadi kalau bisa seminggu tadi aku pikir tidak ada perubahan, baru kami tebus antibiotik ini. Tuh, ini bekasnya kan ini tuh, udah kering. Alhamdulillah nih bekasnya. Alhamdulillah sudah sehat lagi. Tentang sakit ini, kata dokter, infeksi kuman itu tidak berbahaya, cuman akan menyebabkan si pasien itu mengalami ketidaknyamanan. Nah, ibu-ibu, bagi anak-anaknya yang mengalami sakit ini atau sakit lainnya, jangan menyerah. Insya Allah semua penyakit itu ada obatnya. Oke, semoga pengalaman ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.